Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Video kali ini kita masih membahas mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, langsung saja kita amati permasalahan yang ada. Sebuah mesin cetak kertas bisa mencetak sampai ribuan kertas setiap kali digunakan. Jika banyak kertas yang mampu dihasilkan setiap T jamnya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan K sama dengan T kuadrat plus 2T per T kuadrat plus 2 dengan K dalam ribuan. Jika pekerja ingin mencetak 1000 atau lebih lembar kertas, berapa jamkah pekerja ini harus menunggu? Kira-kira bagaimana ya cara menyelesaikan permasalahan ini? Banyaknya kertas yang dicetak dalam setiap jamnya adalah K sama dengan T kuadrat plus 2T per T kuadrat plus 2. Nah, jangan lupa K dalam ribuan. Selanjutnya, mencetak 1000 lembar atau lebih dalam setiap jamnya. Sehingga, dari informasi yang kita peroleh, kita bisa ubah menjadi bentuk K lebih dari sama dengan 1. Oleh karena itu, pertidaksamaannya menjadi T kuadrat plus 2T per T kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 1. Karena ruas kanan belum 0, maka kita kurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga menjadi T kuadrat plus 2T per T kuadrat plus 2 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebutnya, dan kita operasikan maka akan menghasilkan T dikurangi 2 per T kuadrat plus 2 lebih dari sama dengan 0. Jika kita perhatikan pada pembilang sudah berbentuk linier, tetapi pada bagian penyebut masih berbentuk kuadrat. Bisakah T kuadrat plus 2 kita ubah menjadi bentuk linier? Jika tidak bisa, lalu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini? Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan ini, simak dulu materinya. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier, ada beberapa hal yang tidak dibenarkan jika kalian ingin menyederhanakan pertidaksamaan rasional. Pertama, tidak boleh mengalihkan silang antara ruas kanan dan ruas kiri. Misalkan, X dikurangi 2 per X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 5. Kalian tidak boleh menyederhanakan pertidaksamaan ini dengan mengalihkan penyebut yaitu X-3 dengan 5. Nah, hal ini tidak boleh kalian lakukan. Yang kedua, jika ada faktor atau fungsi yang sama pada penyebut dan pembilang, kalian tidak boleh mencoret faktor maupun fungsi yang sama itu. Misalkan X-1 dikalikan X-2 per X plus 1 dikalikan X-2 kurang dari sama dengan 0. Faktor mana yang sama? X-2 kan? Karena pada bagian penyebut dan pembilangnya terdapat faktor X-2. Nah, kalian tidak bisa menyederhanakan pertidaksamaan ini dengan mencoret X-2. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut. Dari subjudul ini sudah jelas kalau pertidaksamaan ini memuat faktor persekutuan atau memuat faktor yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat dikurangi 6X plus 8 kurang dari sama dengan 0. Karena ruas kanan sudah 0, maka kita lanjutkan dengan mengubah fungsi kuadrat yang ada pada bagian pembilang dan penyebut menjadi bentuk linier. Untuk fungsi pembilang, jika kita faktorkan menjadi X plus 3 dikalikan X min 2, dan untuk fungsi penyebut, jika kita faktorkan akan menghasilkan X min 2 dikalikan X min 4. Nah, ingat, kalian tidak boleh mencoret faktor X min 2, walaupun baik pada pembilang maupun penyebutnya memuat X min 2. Langkah berikutnya kita ke pembuat 0. Pada bagian pembilang X plus 2 sama dengan 0, menghasilkan nilai X sama dengan negatif 3. Untuk X min 2 sama dengan 0, menghasilkan nilai X sama dengan 2. Lanjut ke penyebutnya, X min 2 sama dengan 0, didapatkan nilai X sama dengan 2. Karena pada penyebut nilai 2 bukan termasuk ke dalam penyelesaian, maka pada X plus 2 bagian pembilang juga bukanlah penyelesaian, sehingga pada garis bilangan digambarkan dengan bulatan kosong. Kemudian, X min 4 sama dengan 0 menghasilkan nilai X sama dengan 4. Nah, nilai X sama dengan 4 juga ada pada penyebut, sehingga tidak termasuk ke dalam penyelesaian dan digambarkan dengan bulatan kosong juga. Oke, setelah pembuat 0 selesai, kita lanjutkan dengan meletakkan pembuat 0 pada garis bilangan. Kita buat untuk X sama dengan negatif 3 dengan bulatan hitam.
Karena pada pertidaksamaan memuat tanda kurang dari sama dengan, sehingga pada pembilang X sama dengan negatif 3 digambarkan dengan bulatan hitam. Selanjutnya, untuk X sama dengan 2, kita gambarkan dengan bulatan kosong, dan X sama dengan 4 kita gambarkan dengan bulatan kosong juga. Dilanjutkan dengan pengujian tanda pada setiap interval atau daerah. Untuk daerah di sebelah kiri negatif 3, kita ambil nilai X sama dengan negatif 4. Lalu nilai X sama dengan negatif 4 ini kita ujikan pada pertidaksamaan X plus 3 dikalikan X min 2 per X min 2 dikalikan X min 4, sehingga didapatkan tanda positif. Untuk daerah atau interval di antara negatif 3 dan 2, kita ambil titik uji X sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, kita ujikan pada pertidaksamaan dan kita peroleh hasilnya adalah negatif. Untuk daerah di antara 2 dan 4, kita ambil titik uji X sama dengan 3, kita ujikan dan diperoleh hasil negatif. Dan yang terakhir, kita ambil titik uji untuk daerah lebih dari 4, kita ambil X sama dengan 5, diujikan pada pertidaksamaan dan diperoleh tanda positif. Langkah terakhir dalam menentukan adalah menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat min 6X plus 8 kurang dari sama dengan 0 memiliki tanda kurang dari sama dengan 0, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau 0. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X jika X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari 4 dan X tidak boleh sama dengan 2, X anggota bilangan real. Nah, daerah di antara X lebih dari sama dengan 3 kurang dari 4 terdapat X sama dengan 2 dengan bulatan kosong, yang mana X sama dengan 2 bukanlah penyelesaian, sehingga pada himpunan penyelesaian ditambahkan dengan X tidak boleh sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan materi kita dengan pertidaksamaan rasional yang memuat fungsi definit. Dalam fungsi definit terdapat definit positif dan definit negatif. Definit positif jika fungsi tersebut akan selalu bernilai positif jika kita memasukkan bilangan real ke dalam fungsi tersebut, dan sebaliknya, fungsi definit negatif merupakan fungsi yang akan selalu bernilai negatif untuk setiap bilangan real. Lalu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa fungsi itu merupakan fungsi definit positif, definit negatif, dan mana yang bukan? Kita bisa mencari tahu dengan menggunakan diskriminan. Untuk fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c dengan nilai diskriminan d sama dengan b kuadrat min 4ac dapat dikatakan definit positif jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, dan bernilai negatif untuk a kurang dari 0 dan d kurang dari 0. Nah, jika suatu pertidaksamaan rasional memuat fungsi definit, maka kita dapat menentukan penyelesaiannya dengan menggunakan cara berikut ini. Fungsi definit positif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat dihilangkan atau kita abaikan dan tanda pertidaksamaannya tetap. Sebaliknya, fungsi definit negatif dalam suatu pertidaksamaan rasional dapat kita hilangkan atau dapat kita abaikan, tetapi dengan syarat tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita beralih ke contoh soalnya. Penjualan sepeda motor mengalami peningkatan sesaat setelah diluncurkan, namun hal ini tak bertahan lama. Beberapa minggu setelahnya terjadi penurunan penjualan. Misalkan, penjualan sepeda motor dalam T minggu dapat dinyatakan dalam P sama dengan 32T per T kuadrat plus 48, dengan P dalam ratusan. Jika penjualan sepeda motor dapat mencapai 200 unit atau lebih, pada minggu keberapa hal ini terjadi? Penyelesaiannya, dari soal terlihat bahwa banyaknya penjualan per minggu dapat dinyatakan dalam P sama dengan 32T per T kuadrat plus 48 dengan P dalam ratusan. Lalu penjualannya mencapai 200 unit atau lebih per minggunya, berarti diperoleh pertidaksamaan P lebih dari sama dengan 2, sehingga pertidaksamaannya menjadi 32T per T kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 2. Nah, interval waktu penjualan 200 unit atau lebih setiap minggunya bisa kita dapatkan dengan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 32T per T kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 2. 32T per T kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 2, ruas kanannya belum bernilai 0.
Maka langkah pertama kita buat pertidaksamaan ini dengan mengurangkan kedua ruas dengan angka 2, sehingga ruas kanan akan berubah menjadi 0. Lalu kita samakan penyebutnya. Setelah penyebutnya kita samakan, kita lakukan operasi aljabar seperti biasanya, dan akan dihasilkan negatif 2t kuadrat plus 32t dikurangi 96 per t kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakan, kita kalikan kedua ruas dengan kita kalikan kedua ruas dengan setengah atau 1/2, sehingga diperoleh negatif t kuadrat plus 16t dikurangi 48 per t kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang coba perhatikan pada bagian penyebut, yaitu t kuadrat plus 48 merupakan fungsi definit positif. Nah, t kuadrat plus 48 ini dapat kita lihat dari nilai a-nya, yaitu 1 merupakan lebih dari 0, dan d bernilai negatif 192 kurang dari 0. Nah, ingat syarat bahwa definit positif adalah a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, sehingga t kuadrat plus 48 merupakan fungsi definit positif. Jadi, t kuadrat plus 48 dapat dihilangkan dan tanda pertidaksamaannya tetap, sehingga diperoleh negatif t kuadrat plus 16t dikurangi 48 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena t kuadrat masih bernilai negatif, maka kita bisa kalikan kedua ruas dengan negatif 1 untuk memudahkan dalam menyederhanakan pertidaksamaan ini, sehingga tanda pertidaksamaannya juga berubah menjadi sebaliknya, yang semula lebih dari diganti menjadi kurang dari sama dengan. Setelah diperoleh t kuadrat dikurangi 16t plus 48 kurang dari sama dengan 0, dilanjutkan dengan memfaktorkan pertidaksamaan ini sehingga didapatkan nilai t dikurangi 4 dikalikan t dikurangi 12 kurang dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah pembuat 0. Dari t kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, diperoleh nilai t sama dengan 4, serta dari t dikurangi 12 sama dengan 0, didapatkan nilai t sama dengan 12. Karena t dikurangi 4 dan karena t sama dengan 4 dan t sama dengan 12 didapat dari pembilang, serta pada soal memiliki tanda lebih dari sama dengan, maka pada garis bilangan digambarkan dengan bulatan hitam. Pembuat 0 selesai, kita lanjutkan dengan menempatkan pembuat 0 pada garis bilangan. Setelah itu, kita lakukan pengujian tanda pada setiap interval. Untuk daerah di sebelah kiri 4, kita ambil titik uji X sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan t dikurangi 4 dikalikan t minus 12 dan didapatkan tanda positif. Untuk daerah di antara 4 dan 12, ambil titik uji X sama dengan 5 dan didapatkan tanda negatif. Dan yang terakhir, untuk titik uji di sebelah kanan 12, ambil X sama dengan 13 dan dihasilkan tanda positif. Sesuai dengan tanda pada pertidaksamaan 32t per t kuadrat plus 48 lebih dari sama dengan 2, kemudian setelah dioperasikan dan disederhanakan menghasilkan pertidaksamaan t dikurangi 4 dikalikan t dikurangi 12 kurang dari sama dengan 0, maka pertidaksamaan ini memiliki tanda kurang dari sama dengan, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif atau 0, yaitu t lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 12, sehingga bisa dijawab bahwa penjualan sepeda motor mencapai 200 unit atau lebih terjadi antara minggu ke-4 sampai minggu ke-12. Sekian video kali ini, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.